Mengejutkan! Lagi-lagi jagat selebriti diguncang kabar miris terciduk gara-gara kasus narkoba. Ya, belum lama artis muda Ardhito Pramono digerebek terkait kasus narkoba. Hari Kamis lalu, diam-diam komika Viko Fahriza ditangkap di rumahnya karena terbukti mengkonsumsi tembakau sintetis. Uniknya, 1 kali 24 jam ditahan, status Viko yang kini resmi menjadi tersangka pun mencuatkan momen dramatis. Pasalnya, Viko yang semula memperlihatkan sikap tegar mendadak tak kuat menangis terseduh saat menghadapi awak media. Viko, sehat Viko. Sehat, sehat. Cukup ya. Saudara Viko Fahriza, pelaku membeli tembakau sintetis ini ya dari media sosial, kemudian mengkonsumsinya sendiri dengan alasan karena yang bersangkutan merasa sulit untuk tidur. Jadi alasannya penggunaan narkotika ini untuk membantunya agar mudah tidur. Kemudian di situ ditemukan 1 bungkus rokok dengan berisi barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis seberat 1,45 gram. Saudara Viko Fahriza atau FF ini sudah lama ya mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis ini, yaitu sejak tahun 2016. Banyak yang tahu jika ada alasan di balik tangis yang mendadak deras mengalir di mata Viko. Rupanya, di antara awak media, Rispo kakak Viko berdiri dan memberi semangat agar Viko tidak menangis. Maka, ketika Rispo sang kakak berusaha memberikan semangat hingga Viko digiring ke dalam tahanan, tangis Viko pun semakin pecah terseduh-seduh, menyisakan tanya, ada apa dengan Viko? Dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, mungkinkah Viko depresi hingga menangis di bahu sang kakak? Aman bro. Oke ya, cukup ya. Ya. Saya boleh ketemu dengan saya boleh. Ya lagi diurusin semua, ngikut proses hukum lah. Saya datang ngasih support aja, kasih ya dukungan lah. Yang namanya salah tetap harus diproses gitu. Mudah-mudahan Viko sembuh, kapok dan ya ini jadi pelajaran berharga lah buat Viko. Ada barang bukti yang diamankan, kemudian hasil tes urin, sehingga yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 112 Ayat 1, subsidiar Pasal 27 Ayat 1, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Ironisnya senada dengan Viko Fahriza, Ardhito Pramono yang telah lebih dulu ditangkap gara-gara narkoba jenis ganja juga sempat menggulirkan komentar pedas kepada pelaku pengguna narkoba lewat sosial media. Dan uniknya, karena narkoba pula, Ardhito terciduk mencuatkan teka-teki. Pasalnya, alih-alih menguntai sikap seperti Viko yang menangis sedih, Ardhito justru menguntai sikap diam penuh misteri.
Yang uniknya, sontak membuat artis Deddy Corbuzier gerah untuk angkat bicara. Pasalnya terlepas dari sikap hingga kasus narkoba yang serius membelit Ardhito, berbeda dari nasib Vico, Ardhito justru banyak menuai dukungan semangat dari netizen. Bahkan saat menghadapi awak media pun, banyak netizen perempuan yang mendadak baper hanya dengan sekali anggukan saja dari Ardhito Pramono. Cewek-cewek. Ardhito, sehat. Cukup ya, terima kasih. Silakan dibawa masuk. Ardhito Pramono ketangkep narkoba dan kebetulan dia good looking, ya sama kayak kemarin-kemarin Jeffrey Nicole good looking, Rizky Nasar good looking, dan komen-komen netizen semuanya good, ya semangat, comeback stronger, ini hanya cobaan, good looking. Coba kalau muka lu kurang, Coki kemarin ketangkep, netizen ngomong apa? Ya, ironis, ganteng-ganteng, tapi semakin banyak selebriti muda yang jatuh satu persatu terciduk kasus narkoba. Yang ironisnya justru menuai aksi simpati positif dari netizen hanya karena ketampanan hakiki mereka. Bahkan meski sikap mereka yang jauh dari aura penyesalan. Masih tergurat di benak publik betapa artis Rizky Nasar konsisten mogok bicara sejak pertama kali ditangkap pada bulan Desember tahun 2021 lalu. Tak butuh waktu lama setelah Rizky Nasar, artis muda nan tampan Naufel Samudra pun menyusul digerebek karena terlacak menggunakan narkoba di rumahnya sendiri. Gimana kondisinya, Ki? Dikit aja, Ki. Memang sekarang posisinya saya sudah bersih. Dan untuk generasi yang muda, mohon jadikan ini sebuah contoh dan pelajaran. Jangan coba-coba dan jangan sentuh yang namanya narkoba. Ironisnya, tak jauh dari Naufel Samudra, penyanyi dangdut Felin Chu pun ditangkap karena kasus narkoba bersama sang suami. Disangkakan pasal tentang narkotika berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, Felin yang mengaku terseret barang haram karena trauma KDRT pun menguntai sikap diam tanpa ekspresi saat menghadapi awak media. Adapun para tersangka, yang pertama adalah Budi Arianto alias BH, laki-laki umur 34 tahun. Kemudian yang kedua Kustiningsih alias Felin Chu, ya, nama entertainnya yang kita kenal, perempuan berusia 40 tahun. Mereka adalah pasangan suami istri. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tes urin kepada mereka berdua positif menggunakan narkoba jenis sabu. Alasannya ya untuk menghilangkan rasa trauma, ya, sakit, karena yang bersangkutan mengatakan pernah dulu mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Ada apa dengan jagat selebriti di tahun 2022 ini? Pasalnya tak butuh hitungan bulan, bahkan dalam hitungan minggu, satu persatu secara beruntun lebih dari 4 selebriti digerebek gara-gara mengkonsumsi narkoba secara bertubi-tubi. Sempat terjerat narkoba jenis ganja, Jeffrey bahkan sempat menangis meminta maaf atas kesalahan sikapnya yang ingin berkreativitas seni dengan dorongan narkoba jenis ganja. Pastinya itu konsekuensi yang harus saya tanggung sih, karena kebodohan saya. Dan saya sudah mengikhlaskan itu semua. Mohon maaf.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.